Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana saya membuat sebuah ide cerita dari sebuah film gitu. Di sini film yang saya buat yang berjudul Catur. Nah, di film ini belum saya buat sepenuhnya gitu, jadi belum jadi film gitu, masih dalam tahap storyboard. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang storyboardnya, tetapi bagaimana saya mencari ide tersebut gitu, langkah-langkah saya menulis skrip film dari tahap ide sampai ke finalnya. Di sini judulnya Catur. Oke, di cerita ini, di dalam cerita Catur ini ada seorang pemuda yang introvert gitu. Dia ingin memainkan sebuah permainan catur, tapi dia tidak mempunyai teman gitu. Nah, di sini caturnya itu bukan catur yang dari Android, bukan yang pakai bot, tapi yang main manusia PS manusia gitu. Nah kan dia tuh penyendiri. Dia tuh ingin main catur, tapi dia nggak punya lawan. Nah, bagaimana caranya pemuda itu bermain catur, tetapi dia nggak punya lawan? Nah, dari ide itu saya bikin storyboardnya, dan sebenarnya udah tahap tinggal syuting gitu. Cuma ada beberapa kendala yang mungkin saya nggak bisa transformasiin ke dalam film, tapi dekat-dekat ini insya Allah lah filmnya jadi. Untuk storyboardnya nanti saya akan upload di YouTube atau Instagram, nanti kalian bisa lihat. Nah, oke, balik lagi ke pembahasan bagaimana saya membuat ide cerita itu. Nah, awalnya kan ini social distancing ya, tahap apa sih, kita tuh nggak boleh keluar rumah gitu. Nah kebetulan saya itu lagi pindahan rumah. Nah pas pindahan rumah, kebetulan saya tuh pas lihat-lihat barang itu ada catur. Jadi saya kayak gini kan, sekarang tuh lagi pandemi gini kan, pasti seorang orang tuh nggak bisa kemana-mana ya, keluar. Kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa temu siapapun gitu kecuali keluarga. Nah, saya terinspirasi dari papan catur saya gitu. Jadi, gimana ya kalau misalkan seseorang itu ingin main catur, tapi dia itu nggak bisa ini gitu, nggak ada lawannya gitu. Jadi saya terinspirasi dari itu. Itu bagian dari ide cerita yang saya ambil. Nah, kemudian saya mencari-cari lagi, jadi mengembangkan dari catur tersebut seperti cerita-ceritanya gitu. Seorang pemuda itu tuh dia tuh berusaha gitu supaya bisa main catur tersebut. Jadi dengan mengkaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Jadi saya mengkaitkan ide cerita tersebut dengan hal-hal yang mistis. Jadi yang kemungkinan tidak bisa menjadi bisa gitu kan. Kalau di dunia mistis itu sesuatu hal bisa terjadi ya. Nah itu sebenarnya metode untuk mencari ide itu banyak sih. Contohnya misalkan dari kehidupan kita di sekitar itu, bisa kita menjadikan adegan-adegan yang kita lihat di kehidupan masyarakat itu menjadi sebuah ide cerita gitu. Misalnya kita melihat ada seseorang gitu sedang berbelanja kan, tetapi di mereka sedang belanja itu ada hal yang unik gitu, guys, bahwa yang unik itu yang tidak biasa gitu. Mereka belanja cuma dari yang beda dari yang lain gitu belanjanya gitu. Nah kalau misalkan kalian punya ide nih, misalkan dia itu bisa kalau misalkan kita kasih konflik gini. Nah kalau misalkan kalian udah punya ide itu, saya sarankan langsung ditulis gitu, mau di buku atau di apa. Kalau saya pribadi, kalau menulis ide-ide seperti itu di HP gitu, di notepad. Kalau misalkan udah ada apa sih yang namanya itu, kalau misalkan udah jadi sebuah rangkaian cerita pendeknya itu disebut premis ya. Kalau saya nyebutnya premis. Jadi si premis itu tuh
bisa kita kembangin lagi menjadi sinopsis. Jadi adegan-adegan yang ininya lebih terperinci gitu, lebih terperinci. Nah setelah itu biasanya kan kalau udah ada sinopsis nih, biasanya kita langsung survei lagi dong. Apalagi sih misalkan kemungkinan yang ada dalam sinopsis tersebut, misalnya adegan ini kita logis gak sih misalkan kalau ada adegan ini. Nah itu harus disurvei dulu, jangan langsung di cut. Kan kalau misalkan bikin skrip itu kan biasanya ada dap 1, dap 2, dap 3 dan final dap ya, sampai final dap. Nah di situ tahap revisi yang menjadikan skrip kalian itu jadi lebih logis lah intinya, jadi masuk akal ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau misalkan udah jadi nih, kalau saya pribadi kalau udah buat premis tuh saya biasanya nggak langsung dijadiin sinopsis. Jadi saya kumpulin dulu premis yang banyak, nanti saya pilih lagi mana sih yang kira-kira yang bagus nih buat jadi film. Saya pilih lagi, oh mungkin yang ini nih bagus. Nah kalau yang ini bagus di sinopsis, terus survei lagi gitu, kemungkinan besar bakal bagus gitu ceritanya. Kalau bagus bisa kita jalanin. Nah ada lagi metode-metode lain dari misalkan kan tadi melihat ke sekitar masyarakat ya, kejadian-kejadian masyarakat. Nah ada lagi nih cerita yang dari saya tadi, misalkan dari benda-benda yang mungkin bisa dijadiin cerita gitu, jadi topik ceritanya. Misalkan kayak tadi saya catur misalkan, dan juga bisa menggunakan lampu, kamera atau apapun dah bisa. Kalau saya yakin lah kalian ide-idenya itu lebih hebat daripada saya juga yakin teman-teman hebat. Nah ada lagi nih ide yang mungkin ini terdengar kurang familiar ya di telinga teman-teman semua. Misalkan gini, kalian pernah nggak sih mimpi terus di adegan-adegan di mimpi kalian itu unik-unik gitu, jadi nggak semuanya orang bisa tahu mimpi kalian kan. Nah di adegan mimpi itu biasanya saya suka nulis gitu kan, mimpi saya ini gini kan, unik, saya tulis di notepad. Nah di potongan-potongan adegan di mimpi kalian itu bisa jadiin skrip film loh. Nah itu unik soalnya jarang-jarang sih filmmaker yang menggunakan mimpi dia dijadiin sebuah film. Nah itu yang unik, kalian bisa deh menggunakan salah satu metode itu, insya Allah bagus lah. Mungkin sekian ya dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan-ucapan yang kurang lah, soalnya saya juga di sini cuma bisa membagikan sedikit ilmu gitu kepada, bukannya saya menggurui, tapi saya ingin sedikit men-share ilmu saya kepada kalian gitu ya. Barangkali kalian ada yang lebih tahu, lebih ini, silahkan kita diskusi di kolom komentar atau bisa DM saya, kita diskusi tentang bagaimana sih cara membuat ide yang bagus gitu. Bisa ya, nanti ini aja kita diskusi aja gampang. Oke, sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky.